Halo semuanya, perkenalkan saya Selin Lee, mahasiswi Manajemen Perhotelan dari STAIN, Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk saya, yaitu gelato, menggunakan rekaman identifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam berwirausaha. Yang pertama, identifikasi tipe dan ide konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Tipe ide bisnis dapat mencakupi memberi kenyamanan dan menutup gap. Kemudian, konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni keadaan dan situasi. Dan aspek esensial atau prinsip peluang dapat mencakup atraktif. Yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Tren lingkungan strategis, kami menggunakan kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, dan pola pengeluaran konsumen. Kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, dan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kemudian, di 2.2, masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis, ada sarana dan prasarana, kemudian investasi yang belum banyak berkembang di daerah. 2.3, kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar, kami memilih kesenjangan kualitas. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter personil wirausaha. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan dalam produktivitas. Faktor-faktor kognitif dapat memberi keuntungan terhadap sensitif kepada peluang, kewaspadaan terhadap suatu masalah. Jaringan sosial juga dapat memberikan keuntungan seperti hubungan yang kuat. Kemudian ada langkah untuk membangun ide kreatif, itu bisa meningkatkan inkubasi, wawasan, dan evaluasi. Yang keempat, membangun ide-ide bisnis. Di 4.1, praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Kami memilih praktek brainstorming karena menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Juga di aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas. Peraturan atau pembatasan dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau hal aneh pun dapat mengarah pada gagasan bagus atau solusi dari suatu masalah. Kemudian petitik 2, fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus grup membantu menghasilkan ide-ide. Library and Internet Research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Kami menggunakan sosial media dan website tersendiri. 4.4, ide-ide bisnis produk diidentifikasi. Ini merupakan penjelasan dari semua yang telah saya centang dari atas. Berikut penjelasannya. Ya. Gelato merupakan versi lain dari ice cream yang lebih sehat. Mengapa lebih sehat? Jika ice cream pada pembuatannya menggunakan dua jenis fat atau lemak, yaitu dari krim dan susu, gelato hanya menggunakan fat dari susu. Sehingga dalam kandungan fat antara ice cream dan gelato menjadi lebih sehat. Karena lemaknya lebih sedikit, kandungan lemak dalam gelato lebih sedikit. Gelato meskipun tidak menggunakan krim, tapi rasa creamy-nya tetap ada dari susu. Dan karena gelato tidak menggunakan krim dan susu tidak mengembang dengan baik dalam proses mixing, sehingga udara yang masuk menjadi lebih sedikit. Inilah yang membuat gelato menjadi lebih padat dan lebih lembut daripada es krim. Kemudian, kandungan gula dalam es krim ataupun gelato mampu melepaskan hormon serotonin dalam tubuh yang merupakan hormon yang memberikan rasa senang dan nyaman. Ketika kita merasa sedang bad mood, galau, ataupun hal semacamnya, seringkali kita merasakan ingin memakan makanan yang manis. Inilah yang disebut hormon serotonin. Dan makanan-makanan manis ini mengandung hormon tersebut. Karena dapat memberikan rasa senang dan nyaman. Itulah mengapa tadi kami menyebut gelato memberikan kenyamanan. Keadaan dan situasi merupakan konsepsi peluang dari seorang yang membutuhkan makanan manis. Memang tidak selalu orang yang sama, tetapi banyak orang menyukai makanan manis. Gelato dapat memberikan kenyamanan karena membuat para penikmatnya menjadi lebih bahagia dan senang. Juga menutup gap karena masih sedikit orang yang berjualan gelato dibanding es krim lainnya.
keadaan dan situasi merupakan konsepsi peluang dari seorang yang membutuhkan makanan manis. Membeli gelato setiap hari, kecenderungan sosial, perubahan demografi, semua orang menyukai es krim. Juga kekuatan ekonomi di mana gelato ini adalah untuk kelas menengah dan kelas menengah ke atas karena harganya cukup mahal per cup. Mohon maaf, bukan kami membeda-bedakan menengah ke bawah tidak bisa membeli gelato, karena kami rasa jika kelas menengah ke bawah membeli gelato, mereka akan berpikir es krim akan sangat mahal. Sehingga kami mengkualifikasikan bahwa gelato ini adalah produk menengah dan menengah ke atas. Masalah suatu sektor bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis yaitu sarana dan prasarana. Karena gelato untuk kelas menengah ke atas ataupun menengah, sehingga membuka store gelato harus melihat tempat. Mungkin di daerah-daerah yang sedikit elit atau berkelas, dan ini merupakan investasi yang belum banyak berkembang di daerah jika dibanding dengan es krim lainnya. Kesenjangan kualitas karena gelato menggunakan bahan-bahan berkualitas berbeda dengan es krim. Dalam pembuatannya saja gelato tidak bisa seperti es krim, butuh tenaga khusus, juga mesin-mesin khusus. Faktor kognitif dapat memberikan keuntungan, sensitif terhadap peluang karena belum banyak bisnis gelato, dan kewaspadaan terhadap suatu masalah. Inilah masalah yang kita pikirkan, yang kita waspadai adalah pergantian musim. Ketika musim panas, mungkin orang mencari sesuatu yang dingin, menyejukkan, dan segar. Tapi ketika musim dingin, mungkin akan sedikit pembeli yang membeli es krim atau membeli gelato sendiri. Karena gelato sifatnya dingin, di musim dingin makan es krim bukan sesuatu yang tepat rasanya ya. Tapi itulah masalah yang kita waspadai. Bagaimanapun kami akan mencoba terus untuk menanggulangi apa yang terjadi dalam masalah kami. Inkubasi sebagai startup baru di pasaran, kami harus membutuhkan adaptasi dan wawasan mengenai bahan-bahan produk, bahan-bahan pokok, dan perbedaan dengan es krim dan gelato. Kemudian evaluasi. Evaluasi kami gunakan sebagai perbaikan dan modal untuk terus maju ke depan. Elaborasi seperti halnya kolaborasi mencari partner untuk berbisnis yang akan memudahkan kita saling bekerja sama. Juga jaringan sosial dapat memberi keuntungan, hubungan yang kuat. Karena adanya sosial media, kami bisa dengan mudah mempromosikan dan memperkenalkan produk kita ke masyarakat luas. Praktek brainstorming menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu, misal rasa-rasa baru, packaging baru, desain-desainnya, dan lain-lain. Kaidah-kaidah focus group membantu menghasilkan ide-ide. Library and Internet Research, kami menggunakan sosial media seperti Instagram dan website resmi kami. Ya, ini merupakan buku kerja yang kedua, bagaimana membangun usaha yang efektif. Dengan Junior Business Facilitator, saya sendiri, Selin Lee, dengan NIM 2200302056. Kewirausahaan 1 2022. Konsep bisnis. Produk gelato, penyusun konsep bisnis Selin Lee. 1. Menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. 1.1 Nama produk adalah gelato. Deskripsi produk adalah gelato merupakan jenis es krim dengan komposisi yang lebih sehat dibanding es krim biasa. Karena jika es krim menggunakan double fat dari susu dan krim, gelato hanya menggunakan single fat yaitu dari susu sebagai lemaknya. Bentuk paket jualan, ini satuan, gelato dijual per cup dengan berbagai ukuran cupnya. Kemudian 2, mengidentifikasi target pasar.
Mengidentifikasi target pasar, ini merupakan pemasaran yang tersegmentasi atau pemasaran yang dibeda-bedakan. Tersegmentasi pasar mengarah pada anak-anak sampai remaja. Kemudian 2.2 target lokasi pemasaran itu distrik, karena ini makanan beku dan riskan akan meleleh. Kemudian 3, identifikasi alasan pengembangan produk. Kesenjangan produk adalah kualitas, karena gelato tentunya menggunakan bahan-bahan yang berbeda dari es krim biasa. Rasa-rasa atau varian dari gelato pun lebih banyak dari es krim, karena gelato sendiri adalah pengembangan dari es krim yang biasa. 3.2 peluang pasar, itu ada pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Gelato merupakan pengembangan dari es krim biasa, karena es krim mudah ditemukan di mana saja, tetapi gelato tidak selalu mudah untuk didapatkan, karena masih banyak atau masih jarang yang membuka store gelato. 4. Pengembangan fitur spesial. 4.1 tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Tujuannya adalah produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali karena dapat memberikan rasa nyaman, senang, dan tenang ketika mengkonsumsinya. Itulah yang dibutuhkan oleh tubuh ketika kita sedang merasa sedih, down, ataupun bad mood, dan kita membutuhkan sesuatu yang manis, sehingga bisa membuat kita lebih senang, lebih tenang. Itu yang disebut hormon serotonin. Kedua, 4.2 fitur-fitur utama. Janji, kami memberikan pelayanan yang ramah, cepat, hygiene tentunya, dan kualitas rasa yang nikmat, dengan berbagai varian-varian baru. 4.3 manfaat produk atau jasa identifikasi sesuai pemangku kepentingan adalah manfaat kenyamanan untuk meningkatkan mood seperti yang sudah saya jelaskan. 4.4 reliabilitas produk atau jasa, ruang lingkup rencana, produk makanan manis akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Justru peluang membuat makanan manis, sebuah produk makanan manis, rasanya akan terus berkembang, orang akan terus berinovasi, dan ibarat kata tidak akan ada matinya untuk makanan manis. Terakhir, yang kelima, mengembangkan tim manajemen. 5.1 personal branding, tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolio, personal branding tim konsultan, pengakuan masyarakat. Banyak masyarakat yang lebih menyukai gelato dibanding es krim biasa. Kami menggunakan pengakuan masyarakat. Kemudian 5.2 kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Itu level okupasi, tidak ada kualifikasi khusus dalam skill, hanya personal attitude yang diperlukan. Dalam store gelato yang saya buat ini memang saya rasa untuk membuat gelato sendiri semuanya bisa diajarkan, tidak harus mempunyai skill yang terlalu tinggi, semua pasti bisa diajarkan asal orang itu mampu menerima, menyerap apa yang diajarkan, apa yang didapat, dan lebih ke personal attitude yang diperlukan. Seperti keramahan kepada tamu, bagaimana menanggapi segala pertanyaan tamu, ataupun meskipun banyak tamu yang banyak tanya, terkadang tidak sesuai atau tidak masuk akal, bagaimana dia menanggapi, itulah adalah personal attitude yang kita butuhkan dalam store gelato kami. Terima kasih. Dan ini adalah buku kerja yang ketiga saya, Membangun Usaha yang Efektif, dengan Junior Business Facilitator, masih saya, Selin Lee, Kewirausahaan 1 2022. Analisa kelayakan usaha. 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, saya beri nilai 1, karena tren makanan manis saat ini sedang ngetren, apalagi gelato. Menyelesaikan masalah dengan nilai rendah. Nah, kami rasa tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Kemudian mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Itu nilainya 1. Karena kami menggunakan kesenjangan kualitas, yaitu kualitas dengan bahan-bahan yang tertentu. Ketepatan waktu masuk ke pasar sedang, cukup tepat di saat semua orang menyukai ice cream,
luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Itu tinggi, nilai pengetahuan bahwa gelato berbeda dengan es krim. Kemudian, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Itu juga tinggi. Para pelanggan puas dengan gelato, adanya gelato atau versi lain dari es krim. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka adalah rendah. Kemudian dari 1.1 ini total semuanya ada 2. Kemudian di 1.2 permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditetapkan? 1. Kembali lagi, banyak orang yang menyukai produk ini, gelato, sebagai dessert yang saat ini sedang tren. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau jasa juga tinggi. Seperti yang sudah saya bilang, produk ini hanya diperuntukkan untuk kelas menengah maupun ke menengah ke atas. Bukan berarti menengah ke bawah tidak bisa, tapi harganya yang cukup mahal bisa membuat kelas menengah bawah akan bilang, oh mahal banget harga es krim aja. Makanya ini kita peruntukkan untuk kelas menengah dan menengah ke atas. Kemudian di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, itu sedang, karena produk gelato belum banyak di pasaran, sehingga untuk menemukan orang-orang masih sedikit sulit. Beberapa hanya ada di kota-kota besar, itu pun di pusat kota tertentu. Dan ini untuk 1.2 poinnya adalah 2, sehingga rata-rata dari poin 1 adalah 2. Kemudian kelayakan target industri, daya tarik industri, jumlah kompetitor sedikit, seperti yang saya bilang, belum banyak orang yang membuat gelato. Tahap siklus hidup industri juga di sini tinggi, fase tumbuh cepat. Kemudian tingkat pertumbuhan industri di bidang ini juga pertumbuhan sedang. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan juga sebaiknya memiliki. Margin operasi industri juga sedang. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Itu teridentifikasi dengan nilai 1 tinggi. Kemudian kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya. Itu saya beri sedang karena mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Daya beli pelanggan sedang. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru tinggi, karena masyarakat Indonesia dengan kecanggihan sosial medianya pasti akan cepat mengetahui jika ada sesuatu yang baru. Potensi pertumbuhan target pasar tinggi. Jadi untuk poin 2 ini nilai rata-ratanya adalah 2,5. Ketiga, analisa kelayakan organisasi. Di 3.1 kecakapan manajemen, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri adalah berpengalaman dengan nilai 1 tinggi. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan juga terampil. Kemudian sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, sedang. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau sendiri, itu kuat. Kemudian kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, sangat mungkin. Di 3.2, kecukupan sumber daya, karyawan dengan kompetensi spesifik itu sedang, seperti yang saya juga pernah bilang. Tidak ada skill khusus yang dibutuhkan, semua bisa diajarkan, asal dia mampu menyerap dan menerima apa yang diajarkan, dan hanya personal attitude yang benar-benar kami butuhkan. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, ini rendah.
Di poin ketiga, nilai rata-ratanya adalah 1,5. Keempat, kelayakan finansial. Kelayakan finansial, pertama modal ekuitas saya bernilai tinggi karena modal sendiri untuk membuat gelato sangat atau dibilang cukup tinggi, mesin gelatonya saja bisa terbilang cukup mahal. Kemudian modal utang itu rendah dan modal khusus atau specialty capacity itu juga tinggi. Kemudian petitik 2, kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri tinggi, profitabilitas dan risiko saat ini sedang, kemudian nilai perusahaan tinggi. Di 4.3, daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis tinggi, proyeksi pendapatan juga tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan cukup atau sedang, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan sedang, cukup, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat juga sedang. Di poin 4 ini nilai rata-ratanya adalah 2. Kemudian 5, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Bagian 1, kekuatan ide bisnis. 2, itu berarti layak. Di bagian 2, isu terkait industri atau pasar. 2,5, termasuk sangat layak. Dan bagian 3, kelayakan organisasi. 1,5, layak. Bagian 4, isu finansial. 2, layak. Penilaian keseluruhan dari rata-rata 4 bagian ini adalah 2. Untuk ringkasan sedikit, tingkat diinginkan pasar terhadap produk cukup tinggi karena produk yang masih jarang di pasaran, sedangkan gelato kesukaan banyak orang dengan jumlah kompetitor yang masih sedikit dan industri makanan berada dalam siklus perkembangan cepat. Kecakapan manajemen sebagai pendiri berpengalaman dan terampil karena proses pembuatan yang tidak mudah, membutuhkan juga pengetahuan bahan yang baik dan teknik khusus. Semua itu juga tentunya bisa untuk dipelajari. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf ada kekurangan dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi pelajaran juga bagi kalian semua. Terima kasih.